Maranatha. Ya, kembali lagi bersama dengan Miss Lina di acara Sekolah Minggu GBIA Grafe. Wah, tidak terasa ya adik-adik, hari ini sudah hari Minggu. Itu tandanya Miss Lina kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Gimana? Apakah adik-adik yang ada di rumah semuanya sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di hari ini? Wah, ternyata semuanya sudah siap. Nah, kalau sudah siap, Miss Lina mau lihat nih, siapa yang sudah ambil posisi duduk manis. Wah, ingat ya, kalau mau mengikuti acara sekolah minggu, tidak boleh pegang handphone sambil baring-baring. Atau pegang handphone main game sambil lihat acara sekolah minggunya. Nggak boleh ya, adik-adik harus duduk manis dan juga ikuti peraturan yang ada di sekolah minggu. Berarti duduk manis, kalau diajak untuk berdiri harus berdiri, kalau diajak untuk nyanyi bersama, ya kita harus nyanyi bersama. Oke, sebelum kita nyanyi bersama, menghafal ayat Alkitab atau kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Lina mau ajak adik-adik semuanya untuk melakukan sesuatu yang paling penting sebelum kita melakukan aktivitas kita. Ya, benar sekali, yaitu kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anakmu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu di hari ini. Tuhan pimpin kami ya, agar kami tetap semangat untuk mengikutinya sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, masih bersama dengan Miss Lina di acara sekolah minggu GBIA Grafe. Nah, sebelum kita nyanyi bersama, Miss Lina mau tanya nih, kabar adik-adik yang ada di rumah. Terkhusus buat anak-anak GBIA yang ada di rumah yang sampai saat ini masih mengikuti sekolah minggu online. Coba angkat tangan. Wah, bagaimana kabar di hari ini? Wah, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan baik. Dan tentu juga buat anak-anak GBIA yang ada di seluruh Nusantara. Gimana? Semuanya dalam keadaan sehat? Wah, kalau dalam keadaan sehat coba angkat tangan. Wah, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oke, langsung saja ya, Miss Lina mau ajak adik-adik nyanyi bersama. Dan tentunya lagu hari ini adalah lagu baru buat adik-adik yang baru pertama kali mendengar ya. Dan anak-anak GBIA Grafe sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, kita langsung saja yuk bernyanyi buat Tuhan. Yeah.
Bagaimana adik-adik? Lagu-lagunya bagus kan? Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang mau ikut nyanyi bersama, boleh langsung konfirmasinya ke Miss Lina ya. Biar nanti Miss Lina akan kasih musiknya dan juga lirik lagunya. Kita akan belajar bersama-sama dan di hari Minggu kita akan tampil nyanyi bersama buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung saja Miss Lina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Wah, kira-kira siapa ya yang menjadi pemenang di hari ini? Yeay, langsung saja yang menjadi pemenang pertama yaitu datangnya dari adik Fani. Hai Kak Lina, saya mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban nomor 1, sumur Yakub. Jawaban nomor 2, Tuhan Yesus. Jawaban nomor 3, kota Sikar. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Jumpa lagi. Wah, selamat ya buat adik Fani. Dan pemenang keduanya datangnya dari adik Eileen. Hai Kak Lina, Ellen mau jawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama adalah sumur Yakub. Jawaban kedua adalah Tuhan Yesus. Jawaban ketiga adalah Samaria. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Wah, selamat buat adik Eileen. Pemenang ketiganya datangnya dari adik Jos. Hai Kak Lina, ini Jos mau menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban pertama, sumur Yakub. Jawaban kedua, Tuhan Yesus. Jawaban ketiga, perempuan Samaria dari kota Samaria. Selamat Maranatha, bye-bye. Wah, selamat buat Jos. Tetap semangat ya. Pemenang keempat datangnya dari adik Priscilla dan juga Kriso. Hai Kak Lina, hari ini aku Priscilla dan adikku Prisopras ingin menjawab pertanyaan Kak Lina. Jawaban yang pertama adalah sumur Yakub. Jawaban yang kedua adalah Tuhan Yesus. Jawaban yang ketiga adalah perempuan Samaria. Terima kasih Kak Lina. Salam Maranatha. Bye-bye. Pras. Wah, selamat. Dan juga pemenang kelimanya datangnya dari adik Putri. Selamat pagi Kak Lina, ini jawaban dari Putri. Jawaban yang pertama, sumur Yakub. Jawaban yang kedua, air hidup itu adalah Tuhan Yesus. Jawaban yang ketiga, perumahannya berasal dari Samaria. Terima kasih Kak Lina, bye-bye, salam Maranatha. Wah, selamat buat Putri. Pemenang keenamnya datangnya dari adik Yoel dan juga Yansi. Halo Kak Lina, aku Yoregan. Hai Kak Lina. Sekarang kami berdua mau menjawab pertanyaan Kak Lina lagi. Nomor 1, jawabannya sumur Yakub. Nomor 2, Tuhan Yesus. Nomor 3, jawabannya Samaria. Terima kasih Kak Lina, salam Maranatha. Yeay, selamat buat berdua. Dan pemenang ketujuhnya, ada yang tahu siapa? Ya, benar sekali, Aslan. Halo Kak Lina, Aslan mau menjawab pertanyaan Kak Lina. 1, sumur Yakub. 2, Tuhan Yesus. 3, Sikar Samaria. Bye-bye. Wah, selamat buat semuanya yang menjadi pemenang di hari ini. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang mau ikut kuis Alkitab, caranya gampang saja. Adik-adik tinggal duduk manis, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan di akhir dari cerita firman Tuhan akan ada pertanyaan dari Miss Lina. Nah, jawabannya kirim ke WhatsApp Kak Lina. Ditunggu ya. Nah,
Nah, sekarang kita langsung saja untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kali ini cerita firman Tuhannya dibawakan oleh Cici Santi. Wah, kira-kira ada yang penasaran nggak? Cerita hari ini cerita mengenai apa ya? Nah, jikalau adik-adik penasaran, yuk kita langsung saja saksikan yuk cerita firman Tuhan di hari ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus sedang mengajar. Begitu banyak orang yang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang datang tidak hanya mendengarkan pengajaran yang diajarkan, tetapi melakukannya, Tuhan Yesus memberikan pengajaran berupa perumpamaan. Berikut perumpamaan yang diajarkan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Berikut cerita untuk memudahkan adik-adik mengerti perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Suatu hari, ada dua orang yang berteman memutuskan untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka telah bersiap-siap. Ketika sampai di satu tempat dan melihat tempat ini cocok untuk dijadikan tempat mendirikan rumah, Dev memulai dengan melihat petunjuk apa yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah rumah. Sedangkan John merancang sesuai apa yang ia tahu dan ia inginkan. Dev terus melihat buku petunjuk, mempelajari apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. John, lihatlah buku petunjuk ini. Semua tertulis di sini. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Buku petunjuk itu tidak perlu. Membangun itu mudah. Baiklah jika begitu, John. Dev mulai membangun dasar untuk rumahnya. Untuk membangun dasar yang kokoh, dibutuhkan waktu yang lama. Tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh karena ia tahu dasar yang kuat merupakan hal yang terpenting. Sama seperti hidup kita harus membuat dasar yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Harus dibangun dengan membaca firman Tuhan setiap hari, selalu tak jemu-jemu untuk berdoa meminta hikmat dari Tuhan, melawan rasa bosan, melawan rasa malas, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan iman kita terus bertumbuh. Setelah beberapa waktu, Dev masih menyiapkan dasar untuk rumahnya, untuk memastikan dasar benar-benar kokoh agar kuat menopang rumah yang akan dibangunnya. Ketika ia melihat John sudah hampir selesai. Dan seorang teman mengunjungi mereka. Teman yang datang melihat pekerjaan John begitu cepat. Ia memuji John. Sedangkan ketika melihat pekerjaan Dev, ia mengejek Dev. Sama seperti kita anak Tuhan. Di mata dunia, kita bodoh. Gawat,
Ia tidak boleh melihat ini. Ketika kita memilih lebih mengikuti firman Tuhan daripada mengikuti apa kata dunia, kita terlihat aneh. Akan tetapi, sebagai anak Tuhan, kita tahu mana yang baik, mana yang kekal, dan mana yang hanya sementara. John berusaha menyelesaikan rumahnya dengan cepat. Retakan-retakan pada rumahnya ia tutupi. Sama seperti kita, ketika kita tidak mengikuti firman Tuhan dan jatuh dalam dosa, kita menutupinya kembali dengan dosa. Ketika kita berbohong, kita tutupi dengan kebohongan yang lain. Mereka dengan rajin terus membangun rumah mereka masing-masing. Aduh, ada keretakan di sini. Aku bisa menutupinya dengan pot ini semua beres. John, lihatlah buku petunjuk ini agar tidak salah. Kamu jangan sok tahu. Kamu urusi saja rumahmu. Jangan urusi aku. Sebagai anak Tuhan, kita bersedih ketika ada teman kita yang jatuh dalam dosa. Kita menasehatinya dan tetap memberikan contoh untuk melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan. Dev, lihat rumahku. Aku yang harus mengajarimu cara membangun yang cepat dan indah. Lihat, aku sudah selesai. Kita anak Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, sering mengejek kita, menggoda kita, dan memusuhi kita. Aduh. Dasar, buku petunjuk, biar aku ajari kau. Dev tetap melakukan semua sesuai dengan petunjuk, dan ia puas dengan rumah yang ia bangun. Hari menjelang malam, dan mereka beristirahat di rumah mereka masing-masing. Aduh, sepertinya akan ada badai hari ini. Hujan telah turun. Aku harus masuk. Bagaimana ini? Aduh, badai mulai besar. Bagian atas rumah John tertiup angin. Banjir mulai datang, menggenangi sekeliling rumah John dan Dev. Semakin tinggi dan mulai mendekat ke rumah John. Aduh, apa yang terjadi dengan rumahku? John membangun tidak memakai petunjuk. Ia membangun rumah di atas dasar yang rapuh. Rumahnya mulai retak dan roboh. Rumahku hancur tidak tersisa. Bagaimana ini? John sadar ia telah membangun tanpa petunjuk dan tidak membangun di dasar yang kokoh. Akan tetapi semua telah terlambat. Rumahnya telah hancur. Di tengah badai yang menerjang, Dev bisa tidur dengan tenang karena ia telah membangun sesuai dengan petunjuk. Melihat kerusakan pada rumah John, dia mencari John. Apakah kau baik-baik saja, John? Ia memberikan petunjuk kepada John. Petunjuk terpenting bagi John dan bagi kita semua dalam menjalani hidup ini, yakni petunjuk firman Tuhan yang harus kita gali, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana adik-adik? Adik-adik sudah lihat tadi rumah John hancur. Wah. Tadi siapa yang pas nonton, pas lihat rumahnya John hancur, ketawa? Ya. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita melihat
ada teman yang kesusahan atau teman yang tiba-tiba semuanya hancur, kayak tadi rumahnya hancur. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh menertawakan ya, tidak bagus. Oke, gimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Mengenai orang bodoh dan juga orang bijak. Wow, kira-kira adik-adik berada di posisi mana ya? Apakah adik-adik berada di posisi John ataukah berada di posisi Dev? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya dasar iman yang kuat. Seperti tadi kita lihat, ada si Dev yang membangun rumahnya di atas dasar yang sangat kuat. Nah, begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita harus punya dasar iman yang kuat. Dasar iman yang kuat itu seperti apa? Nah, dasar iman yang kuat itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi petunjuk supaya kita bisa masuk surga, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, tidak boleh percaya kepada yang lain. Jikalau ada teman-teman yang memberitakan tentang kabar baik, maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus mendengarkan. Nah, jikalau itu bagus untuk kita ikuti, berarti kita harus ikuti. Ya, sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti cerita yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Wow, kita tidak boleh menjadi anak yang malas. Kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu dan selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, tadi kita sudah lihat ya, ada dua orang, yang satu bodoh, yang satu bijak ya. Wow, mereka membangun rumah di atas tempat yang sama, tapi pada akhirnya yang satu rumahnya roboh, yang satu tidak. Berarti dasarnya sangat kuat. Wah, berarti orang itu adalah orang yang sangat bijak ya. Jadi kalau dia mau membangun sesuatu, dia harus melihat dulu dasarnya itu kuat atau tidak. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, tadi sudah disinggung ya mengenai dasar iman yang kuat itu seperti apa. Tadi ada yang udah lihat ya. Wow, kalau kita mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berada di dalam Tuhan. Salah satunya apa sih yang Tuhan mau buat anak-anak lakukan? Misalnya kita harus rajin baca Alkitab. Wow, bagus ya. Yang kedua, harus rajin menghafal ayat Alkitab. Berikutnya, ikut nyanyi bersama. Nah, ada juga kalau ada yang mau ikut bercerita firman Tuhan. Wah, itu sangat mantap ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita harus menjadi teladan. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Jikalau kita sudah berada di dasar iman yang sangat kuat, berarti kita juga mau orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka juga sama seperti kita, melakukan yang Tuhan mau. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu, apa sih yang Tuhan mau? Ya, tadi yang sudah Miss Lina bilang ya, ikut nyanyi bersama di sekolah minggu, tidak boleh nyanyinya dalam paksaan. Nah, ikut kegiatan sekolah minggu. Wah, itu Tuhan senang. Nah, sampai di sini siapa yang mau melakukan apa yang Tuhan mau? Ayo, Miss Lina mau kasih tantangan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Coba angkat tangan. Siapa yang sudah menjadi teladan buat teman-teman yang lain? Wow, saya sudah ikut menghafal ayat, atau juga saya sudah ikut nyanyi bersama, atau banyak yang dilakukan oleh
sekolah minggu. Adik-adik ikut semuanya. Wah, puji Tuhan ya. Nah, itu baru dibilang anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengucap syukur dan juga mau menjadi teladan yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar. Oke, sekarang Miss Lina mau langsung saja untuk memberikan pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, pertanyaan pertama, apa judul perumpamaan hari ini? Yang sudah kita dengar judulnya apa ya? Pertanyaan kedua, siapakah yang membangun tidak memakai petunjuk? Ketiga, pertanyaan ketiga, siapakah yang memberikan buku petunjuk kepada John? Nah, tadi pas adik-adik lihat, siapakah yang memberikan buku petunjuk kepada John? Ya, 3 pertanyaan sudah Miss Lina berikan dan Miss Lina tunggu jawaban dari adik-adik. Ya, mantap ya, semuanya pasti sudah mengikuti ceritanya dan jawabannya pasti gampang. Oke, sekarang kita sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah mengikuti program menghafal 5 ayat Alkitab. Mau tahu siapa-siapa aja ya yang ikut menghafal 5 ayat Alkitab? Yuk, sama-sama kita saksikan. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bila kita mengaku dosa kita, maka Beliau adalah setia dan tidak sewenang-wenang, sehingga Beliau akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bye-bye. Wah, ternyata ada teman-teman kita yang sudah menghafal 5 ayat Alkitab. Ada Dev, ada juga Kesya, dan juga adik Yoel. Wah, buat teman-teman yang lain yang sudah menghafal 5 ayat Alkitab dan belum ditayangkan di edisi minggu ini, jangan bersedih ya. Nah, adik-adik tunggu di edisi minggu depan. Nah, karena edisi ini banyak sekali yang semuanya berbondong-bondong ikut serta menghafal 5 ayat Alkitab. Wow, ternyata semuanya semangat. Oke, buat teman-teman yang lain yang mau ikut boleh saja. Kalau misalnya tidak bisa menghafal 5 ayat Alkitab, bisa 4. Kalau misalnya tidak bisa 4, berarti 3. Ada yang menghafalnya hanya 2 atau 1. Wah, yang menghafal 1 ayat tapi dia sudah kirim, berarti dia adalah anak sekolah minggu yang paling pemberani. Wah, tetap semangat terus ya yang sudah menghafal ayat. Ya, ditunggu edisi minggu depan. Ya, akhirnya acara sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Dan buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan masih tetap ada acara sekolah minggu GBIA Grafe dimulai jam 7 pagi di Facebook GBIA Grafe. Ya, jangan lupa ya, minggu depan masih ada acara sekolah minggu GBIA Grafe dimulai dari jam 7 pagi. Tentunya di Facebook GBIA Grafe. Wah, buat adik-adik yang baru pertama kali bergabung, bisa juga loh untuk ikut menghafal ayat Alkitab atau kuis Alkitab atau juga nyanyi bersama. Nah, buat anak-anak yang mau menjadi teladan, mau jadi contoh buat yang lain, yuk sama-sama kita ikut pelayanan dalam acara sekolah minggu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan acara sekolah minggu di pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih juga buat mama dan papa yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya mengikuti acara di hari ini. Dan sebelum kita menutup acara sekolah minggu ini, Miss Lina ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti acara sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi bersama, kami menghafal ayat bersama, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang begitu indah buat kami. Tuhan pimpin kami agar acara sekolah minggu di hari ini, anak-anak di sekolah minggu semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan buat mama papa atau anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah.
agar mereka tetap semangat dan minggu depan mereka dapat kembali mengikuti acara sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih buat semuanya. Pesan dari Miss Lina buat anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu. Dan juga buat orang tua yang ada di rumah, yuk kita sama-sama membawa anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk ikut belajar, ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sekecil apapun itu, ayo libatkan anak-anak Anda untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bisa menghafal ayat Alkitab dan juga bernyanyi bersama atau apapun itu yang ada di kegiatan sekolah minggu. Libatkan mereka agar kedepannya mereka juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Oke, kalau bukan kita dari sekarang, mau tunggu siapa lagi? Untuk itu peran orang tua sangat penting untuk anak-anak sejak dini. Akhir kata, saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.